Wilujeng Sumping di Tanah Pasundan. Petualangan saya kali ini akan menyusuri beragam potensi alam serta kekayaan tradisi yang ada di Sukabumi Selatan. Di pesisir pantai Ujung Genteng ada satu hewan langka yang biasa dicari oleh warga di sini. Saya juga mau ikutan cari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain menawarkan eksotisme alam, pantai ini memiliki biota laut yang melimpah dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut lainnya. Cari cara hewan lautnya adalah tanahnya harus digaruk-garuk dulu nih. Kayak gini. Karena hewan ini hidupnya memang di pantai yang berlumpur. Aduh. Dan ini harus hati-hati karena ombaknya suka tiba-tiba datang. Dapat Kang? Tidak dapat belum? Dapat tidak? Wah, ini nih yang kita cari. Namanya siput laut. Fenomena munculnya siput laut di pesisir pantai Ujung Genteng menjadi daya tarik sendiri bagi sebagian warga. Apalagi kemunculan hewan ini terbilang langka, yaitu saat musim penghujan tiba. Jadi siput laut ini bisa dicari kapan aja. Waktu ombaknya lagi pasang bisa, waktu lagi surut juga bisa. Tapi saya dari tadi belum dapet, susah. Wah, dapet! Dapet satu tapi kecil. Butuh kejelian untuk mengetahui keberadaan siput laut karena mereka merasa nyaman bersembunyi di bawah pasir laut. Hewan berlendir ini sering ditemukan di lautan tropis dan subtropis. Jumlahnya paling banyak terdapat pada lautan Indo-Pasifik dan Pasifik Barat. Biasanya nih kalau udah dapet satu di satu titik, itu ntar bakalan ada temen-temennya. Jadi bisa dapet 2, 3. Mana Kang? Dapet lagi nggak? Belum. Belum. Harus pelan-pelan, nyarinya harus sabar. Hewan ini dapat hidup di berbagai tipe substrat dasar, seperti bebatuan, pasir, lumpur, hingga pecahan koral. Termasuk hewan nokturnal, jadi cukup aktif bergerak saat menjelang matahari terbenam. Jadi korek-korek ke pasirnya itu nggak perlu dalam-dalam, sebenarnya cuma 2 cm aja. Asin. Siput laut ini adalah spesies Mollusca gastropoda laut dalam keluarga Conidae. Cangkangnya berbentuk konus atau kerucut, yaitu bagian pangkal cangkang lebih lebar daripada bagian ujung cangkang. Oh, udah biasa. Itu nih cara pakainya. Kencengin dikit. Nih, saya udah kayak akangnya, jadi lebih mudah. Soalnya dari tadi kena ombaknya ini, sakit juga. Sekali dapat, warga biasa membawa pulang hingga puluhan banyaknya. Ada yang dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual kembali. Kalau siput darat, saya udah pernah nyoba ini. Tapi kalau siput laut, kira-kira rasanya kayak apa ya? Nah, enak ya? Lebih baik kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Barat punya ragam cara dalam mengolah hasil laut menjadi hidangan penggugah selera. Pertama tuh harus direbus dulu untuk menghilangkan lendir dan kotorannya. Tapi jangan salah, ini lendirnya ini ada manfaatnya juga. Bisa untuk obat luka karena mengandung antiseptik. Hewan laut tak bertulang belakang ini begitu populer dikonsumsi di seluruh dunia. Dagingnya yang lunak dan tersembunyi di dalam cangkang dianggap sebagai santapan mewah di sejumlah negara. Meski memiliki rasa yang enak, tentu harus benar dalam mengolahnya. Sekarang saya mau cobain yang belum dikasih bumbu. Nih.
Rasanya tuh mirip kayak kerang, tapi ini teksturnya jauh lebih keras. Kalau kerang kan agak lunak ya. Tidak berbau amis karena masih sangat segar. Jadi warna airnya udah berubah jadi kuning kehijauan. Ini air dari lendir sama kotorannya. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata siput ini juga memiliki berbagai macam kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kali ini bumbunya itu nggak diulek, tapi diiris-iris. Terus habis itu ditumis ya Teh? Iya. Terus ini dicampur sama apa Teh? Jahe sama garam. Nah, jahe ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada siput lautnya. Jadi aroma tumisnya udah wangi banget. Teh, bisa diangkat nih Teh? Ya bisa. Masyarakat sini percaya memasak menggunakan bambu akan menambah cita rasa pada daging kerang yang hendak kami olah kali ini. Bumbu yang tadi udah kita bikin dimasukin ke bambunya, tapi ditaruhnya di atas kerangnya. Terus diaduk-aduk ya. Penggunaan bambu sebagai media memasak lazim digunakan di alam karena fungsinya bisa sebagai pengganti wadah memasak. Ya. Di beberapa daerah, batang bambu bahkan sering digunakan untuk memasak nasi, ikan, dan daging-dagingan. Air dari cangkangnya udah mulai mendidih, aromanya udah mulai wangi, terus bambunya juga udah mulai menghitam, itu artinya udah mateng. Memasak dengan bambu cukup efisien karena tidak perlu repot bawa perbekalan atau alat memasak. Tinggal memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia. Ini sebenarnya dimasaknya itu bisa bersama cangkangnya, bisa juga dilepas cangkangnya. Dan ini cara makannya pakai lidi, terus dikeluarinnya ke arah depan supaya daging-dagingnya yang di dalam ikut keambil ya Teh. Selain rasanya yang enak, ternyata kerang ini mengandung protein yang tinggi, jadi baik untuk kekebalan tubuh. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali jenis hewan laut yang bisa dikonsumsi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualangan.